Buya, saya pernah dengar bahwa ada hadis yang menyatakan ada hadis yang menyatakan bahwa Siti Aisyah dicium dulu oleh Rasul ketika keluar rumah dan ada hadis menyatakan bahwa Siti Aisyah dicium dulu oleh Rasul ketika keluar rumah dan Rasul pergi sholat tidak wudu lagi. Itu hukumnya gimana Buya? Kalau istri selesai sholat cium tangan suami atau suami cium kening istri? Baik, ini adalah perbedaan di antara para ulama tentang menyentuh perempuan. Apakah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, bukan mahram itu adalah yang boleh dinikahi. Biarpun dinikahi, yang boleh dinikahi itu adalah bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram batal wudu. Tentunya dengan syarat 5 ya, ada pelapisnya di bagian kulit ya, syaratnya 5. Perempuan batal wudu, menyentuh perempuan itu adalah syaratnya 5. Laki perempuan, kemudian sudah sama-sama batas dewasa. Yang ketiga tidak ada pembatasnya biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya maka tidak membatalkan lagi. Yang keempat adalah tidak digigi sama rambut sama kuku. Jadi kalau anda nyentuh rambut nggak batal ya. Kemudian di sini adalah lawan jenis, perempuan dan perempuan tidak batal. Maka ini membatalkan wudu, termasuk orang yang semula adalah orang lain batal wudu, kalau dinikahi jadi istrinya tetap batal wudu. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali dibarengi dengan syahwat. Lu mazhab Malik ada hujahnya? Ada dong. Mazhab Syafi'i juga ada hujahnya. Mazhab Malik hujahnya apa? Tentang kisah Rasulullah keluar mencium kening Siti Aisyah. Baik. Dan ternyata Imam Syafi'i apa tidak tahu hadis ini? Tahu, tapi Imam Syafi'i menganggap hadis itu tidak sah. Hadis tidak benar. Sehingga mazhab Malik yang mengatakan hadis itu benar mengambil mazhab pendapat ini. Dan ternyata menurut mazhab Malik pun juga hadis ini dianggap, sebagian ulama Maliknya mengatakan sama-sama lemah hadis ini. Tapi mazhab Malik punya hujah yang kuat menurut mazhab Malik selain daripada hadis ini. Hadis ini banyak, hadis ini anggap saja hadis yang dipinggirkan. Kisah mencium. Karena mencium berarti menyentuh Siti Aisyah lalu Nabi tidak wudu. Ini diambil oleh mazhab Malik. Sebagian mazhab Malik pun mengatakan hadis ini juga tidak kuat. Baik, ada satu hadis sahih tentang Rasulullah, Bukhari meriwayatkan dan yang lainnya. Rasulullah itu kalau sholat itu, sholat kamar Nabi kan kecil. Siti Aisyah itu mu'taridatun, itu melintang di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu langsung oleh Nabi kakinya dilipat. Kalau Nabi berdiri manjang lagi kakinya Siti Aisyah. Kalau nanti Nabi sujud dilipat. Ini hadis sahih, riwayat di hadis sahih. Baik. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Apa Imam Syafi'i nggak tahu? Oh, Imam Syafi'i tahu. Coba ini, Imam Syafi'i tahu. Lalu kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil? Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i dalam Al-Quran, ulamastumun nisa'a. Ulamastumun nisa', lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan, bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Sementara mazhab Hanafi mengatakan ini bersenggama. Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i, oh ini bukan bersenggama. Kenapa? Karena ada satu riwayat tentang laki-laki yang berzina, kisah Ma'is dan yang lain, berkata bahwasanya halaktu ya Rasulullah qad zanaitu. Maksudnya, aku hancur, aku telah berzina Rasulullah. Tahirni, sucikan aku. Kemudian Nabi mengatakan apa? La'allaka lamasta. Mungkin kamu masih bersentuhan loh. Coba. Kalau lamasa artinya bersenggama, Nabi nggak akan bertanya la'allaka lamasta. Tapi Nabi bertanyanya, mungkin kamu masih bersentuhan saja. Tidak, kami melakukan ya Rasulullah, baru ningkat. La'allaka qabbalta, mungkin nyium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak, saya melakukan. Berarti apa? Ada 4 martabat. Yang pertama lamasa. Dalam hadis lamasa artinya bersentuhan tangan. Baik. Madhab Hanafi pakai hujah tadi bahwasanya, atau Maliki, melintangnya Nabi. Lamasa artinya bisa saja bersentuhan, mungkin. Bagi yang mengatakan lamasa artinya bisa bersentuhan dan artinya bisa bersenggama. Baik, oke. Kalau madhab Syafi'i artinya bersentuhan. Tapi madhab yang lain diartikan senggama. Dan memberi makna senggama
Tentu ada sebabnya. Kenapa madhab Hanafi mengatakan itu bersenggama? Karena apa? Ada hadis sahih, Nabi bersentuhan menurut dia, menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi ini ada Nabi menyentuh, tapi ternyata Nabi tetap melakukan sholat, yaitu hadis sahih tadi. Baik, apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Yang sahih ini, Nabi sholat, kemudian Siti Aisyah melintang, kemudian kakinya kemudian dilipat waktu sujud, setelah Nabi berdiri kakinya melintang lagi, dan ini terjadi berulang-ulang. Baik, hadis ini sahih menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab yang lainnya sahih. Baik, lalu bagaimana madhab Syafi'i? Imam Syafi'i kok menolak hadis ini? Bukan hadis mencium tadi, mencium sudah dipinggirkan, bukan hadis mencium, tapi hadis tentang ini, hadis sahih melintangnya Siti Aisyah waktu Nabi Muhammad sholat. Jawabannya madhab Syafi'i, dalam dalil itu, saya punya Quran sudah jelas tadi, biarpun Quran punya makna sini-sini menurut yang lainnya, tapi menurut madhab Syafi'i, Quran tadi mengatakan bersentuhan. Tapi ya Imam Syafi'i ini nyentuh, ini Nabi tidur megang kaki Siti Aisyah yang melintang, tapi tetap sholat, berarti kan nggak batal wudhunya. Baik, Imam Syafi'i punya kaidah, bukan main-main. Semua dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal saqata anhu istidlal. Kalau dalil itu masih mungkin begini mungkin begitu, nggak dipakai dalil oleh Nabi Muhammad. Baik, sekarang pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad melintang, Siti Aisyah melintang, pertanyaannya adalah satu, itu di musim panas atau musim dingin? Belum jelas, karena Nabi hanya menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Pakai selimut atau tidak? Jawabannya mungkin pakai selimut, mungkin tidak pakai selimut. Umumnya kalau Anda tidur pakai selimut tidak? Umumnya pakai selimut, ya enggak? Apalagi musim dingin, berarti ini mungkin kalau musim dingin nggak pakai selimut mati. Kalau musim dingin nggak pakai selimut mah, sekarang tidak ada yang bisa menentukan musim dingin atau musim panas, nggak tentu. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim apa? Baik, kalau musim dingin menjadi pasti kalau pakai selimut. Kalau musim panas saja ada mungkin, karena ada orang nggak nyaman, takut tersingkap auratnya, kan begitu, sehingga kakinya ditutup. Ada atau tidak? Berarti ini mungkin sekali pakai selimut. Berarti selagi mungkin pakai selimut, mungkin pakai tidak, berarti bukan berarti Nabi Muhammad nyentuh langsung bersentuhan kulit. Berarti hadis ini dipinggirkan bukan karena hadis ini tidak sahih, karena hadis ini mungkin begini mungkin begitu, dipinggirkan. Maka yang berlaku bagi madhab Syafi'i adalah ayat saja, sehingga menyentuh istri tetap batal wudhu. Itu kan madhab Syafi'i gitu. Kemudian madhab yang lainnya, imam besar madhab Malik mengatakan tidak batal, ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal, ini urusan madhab Hanafi, ulama besar. Tapi kita hanya menjelaskan madhab Syafi'i. Jadi istri Anda tetap batal wudhu, istri Anda batal wudhu. Kemudian nanti di saat-saat tertentu, tapi batal itu adalah itu saja. Kalau lagi pengen nyentuh istrinya nggak betah, ya pegang kepalanya saja, asalkan kepalanya tidak botak. Pokoknya rambut, ada rambutnya ke gigimu saja, gigi megang kuku nggak batal ya. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan Anda mencaci deh madhab Syafi'i, Syafi'i jelas, tidak usah mengatakan madhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok, nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat, hujah Imam Malik juga hebat, Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Apakah saya sudah kalau bersentuhan, apakah sah wudhu kalau bersentuhan dengan suami? Habis wudhu bersentuhan dengan suami, wudhunya batal atau tidak? Mazhab yang paling kuat Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 menurut mazhab Hanafi tidak batal, karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, maaf beribu maaf. Al-Quran itu bahasanya santun, tidak porno, maka makna menyentuh perempuan di situ artinya berhubungan kelamin baru batal. Kalau tidak berhubungan, hanya bersentuh, tidak batal menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i
bersentuhan batal. Mudah ngingat. Mazhab Hanafi bersentuhan tidak batal, berhubungan baru batal. Mazhab Syafi'i bersentuhan batal. Yang pertengahan mazhab Maliki, kalau bersentuhan ada nafsu batal, kalau nggak ada nafsu nggak batal. Kamu tadi bersentuhan dengan istrimu, ya, kok kamu sholat nggak wudhu lagi? Aku dengan istriku nggak batal. Kenapa? Aku nggak nafsu dengan istri orang yang nafsu. Nauzubillah. Ini orang sakit nih. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu jangan sampai dilarikan pelakor. Di antara amin rasanya inilah yang paling kuat. Amin ya rabbal. Saya ulang sekali lagi. Mazhab Hanafi tidak batal. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Maliki kalau bernafsu batal, kalau tidak bernafsu tidak batal. Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya mau pergi salaman sama istri saya pergi sampai di tempat ceramah, saya wudhu lagi. Saya wudhu baru saya sholat karena air banyak. Kenapa wudhu lagi? Karena saya khawatir setan datang menggoda pas saya sholat. Allahu Akbar. Somat, kau kan sudah nyentuh istrimu. Lalu saya jawab, aku nggak nafsu, ada sedikit. Tapi kalau sudah berwudhu lagi, insya Allah setan nggak bisa lagi masuk lewat celah. Abdul Somad, wudhumu sudah batal, kau tadi ada nafsu. Enggak, aku sudah wudhu lagi. Tapi saya nggak menyalahkan saudara saya yang pakai mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan berarti saya menyalahkan guru-guru saya di Maroko dulu, karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Yang tidak boleh itu dia campur-campur. Pergi kondangan ke hotel, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, kena ujungnya. Pergi ke masjid, Allahu Akbar, pas ditanya, ente tadi kan udah bersentuhan ujungnya, nggak batal. Mazhab Maliki nggak batal, tapi cara wudhunya tadi Syafi'i. Nggak bisa cara wudhunya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu namanya talfik mamnu, terlarang. Kalau cara wudhunya Syafi'i, maka membatalkannya mesti konsisten mazhab Syafi'i. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudhunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudhunya jika seorang suami, kan, yang telah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan, ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, kan, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan-kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudu. Bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh, Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan sholat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan sholat, dan jelas tidak mungkin sholat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu, jelas ya. Ketika beliau sedang sholat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya sampai tersadar, kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya,
dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat salat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka bertanya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Ya, bagaimana bisa tahu keadaan ini? Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan salat. Dilihat kakinya sudah bengkak. Sampai di akhir bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus sampai seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau seorang dijaga dari salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Ya. Jadi Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam bahasa kita lebih luasnya, Anda ini kan Rasul, Nabi, dijaga dari kesalahan, dijamin masuk surga, masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak berdiri lama begini. Ya, Masya Allah. Kalau kalimat ini dibalikan kepada kita, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, tidak maksum juga, gitu kan? Masa nggak mau bangun tahajud walaupun tidak harus bengkak seperti Nabi, gitu kan? Kalau dalam kalimat bebasnya. Baik, apa jawab Nabi? Afala akunu 'abdan syakura? Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa syahidnya kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah ketika Sayyidah Aisyah tangannya terkena kaki Nabi, ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, gitu kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas di sini? Nah, jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Baik, tapi kalaupun Anda misalnya, mohon maaf, tidak sengaja sentuhannya, tapi dari situ muncul syahwat, bahkan Masya Allah tidak menyentuh secara fisik, tapi sentuhan non fisik. Ya, jadi di Quran itu termasuk di bahasa Arab ada 2 jenis sentuhan. Ada sentuhan pertama, yaitu sentuhan secara fisikal. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan lamasa. Ya, lamasa. Ya, hari ini antum imannya cukup kuat yang ada di sini ya, makanya nggak pakai papan tulis, cukup dibayangkan aja. Lam, mim, kemudian sin, insyaallah. Lam, mim, sin, lamasa. Baik, itu yang dimaksud sentuhan secara fisikal. Jadi kulit ketemu kulit bisa begini. Itu lamasa. Kalau masing-masing berniat saling menyentuh, masing-masing, misal suami ingin menyentuh, istri ingin menyentuh, ya, ada keinginan saling menyentuh, maka di sini kalimatnya berubah dari lamasa dijadikan ditambah alif di depan lamnya, lamasa. Jelas ya? Dia ada lamasa, ada lamasa. Awas, beda. Ya. Hati-hati, ini bahasa ini agak ketat, gitu ya? Agak ketat di sini. Anda salah belajar, salah menyimpulkan. Ya, seperti kalimat wudu misalnya, gitu kan? Bagaimana menjadi dau, bagaimana tidak menjadi dau. Nah, itu ada turunan-turunannya. Nah, itu bahasan lain nanti insyaallah ya. Baik. Lamasa menyentuh, lamasa saling ingin menyentuh. Kalau kalimatnya lamasa belum tentu batal wudu. Tapi kalau sudah lamasa pasti batal wudu. Pasti batal wudu. Karena itu ketika Allah turunkan hukum seseorang, suami istri yang saling menyentuh di sini, ya, kemudian turun ayatnya di sini, kalimatnya jelas, wudunya batal, harus dia berwudu kembali, kalau tidak menemukan langsung dia bertayamum. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Posisi, boleh pakai posisi? Masih boleh ya. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Ini untuk memudahkan ya. Kalau yang sudah paham ayatnya, tahu nomornya, tahu posisinya, maka langsung aja lah gitu kan. Yang belum tahu itu untuk memudahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, idza qumtum ilas shalah, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai berwudu terlebih dahulu. Ya, basuh wajah yang pokok. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usap bagian kepalanya, bukan rambutnya. Ingat ya, ingat. Lihat kalimatnya. Basuh tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Tangan sampai siku.
usap kepala bukan rambut. Jadi kalau ada yang berwudu cuman rambutnya saja, misalnya cuman dibeginikan, ya takut gitu kan, rambutnya begini karena takut dia bergeser sisirannya, maka wudunya tidak sah di sini. Kepalanya yang dimaksudkan, bukan rambutnya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kakinya sampai kedua mata kaki. Di ujung ayatnya, lihat ujungnya, ya. Aula mastumun nisa fa ilam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka kalau tidak didapatkan air, maka silahkan Anda langsung bertayamum. Gunakan debu bukan tanah. Ya, debu yang suci. Ya, karena debu bisa ditemukan dimanapun. Tapi yang suci, yang menempel di tempat yang suci. Jadi nggak semua debu bisa dipakai tayamum. Saya ingin sempurna sampai debunya kelihatan begitu nyata supaya pas, masya Allah. Kenal pot dipakai tayamum, gitu ya. Itu tidak tepat. Ya. Dicari tempat yang baik, bisa menempel di tempat-tempat yang baik. Nah, fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban, di ujung ayatnya lihat kalimatnya, aula mastumun nisa falam tajidu ma'a, sebelumnya aula mastumun nisa, atau Anda sengaja saling bersentuhan dengan pasangannya. Kalimatnya tidak menggunakan lamasa tapi lamasa. Jadi saling menyentuh di sini diisyaratkan oleh Al-Qur'an wudu. Jelas sampai sini? Baik, ada yang kedua, sentuhan yang terjadi tanpa adanya kontak fisik secara kulit. Ya, jadi misal Anda hanya melihat gambar, atau kadar Allah misalnya melihat istri dan sebagainya dalam keadaan berwudu, tiba-tiba ada perasaan tertentu di dalam hati, ada sentuhan kepada jiwa, ada getaran yang berbeda, maka seketika